Pada zaman dahulu, hiduplah dua bersaudara bernama Hansel dan Gretel. Ibu mereka telah meninggal saat mereka masih bayi. Mereka tinggal bersama ayah mereka di sebuah pondok di hutan. Ayah mereka mencoba bekerja sebagai penebang kayu dan merawat kedua anak itu secara bersamaan. Beberapa tahun berlalu dan karena kesulitan untuk bekerja sambil mengurus dua anak sekaligus, ayah mereka memutuskan untuk menikah lagi. Istri baru penebang kayu ini berasal dari keluarga kaya dan dia membenci kenyataan bahwa suaminya miskin dan dia harus tinggal di pondok tua reyot di dalam hutan. Ditambah lagi dia sangat tidak menyukai anak tirinya. Pada suatu malam di musim dingin, ketika mereka akan tidur, Hansel dan Gretel mendengar ibu tiri berbicara kepada ayah mereka. Bagaimana kita melewati musim dingin ini? Kita tak punya cukup makanan. Jika kita tidak menyingkirkan kedua anak ini, kita semua akan mati kelaparan. Ayah mereka menentang ide itu dengan marah. Tak perlu bertengkar. Aku putuskan besok kita bawa mereka ke dalam hutan dan tinggalkan mereka di sana. Mendengar itu semua, Gretel mulai menangis. Kakaknya Hansel menghibur Gretel. Jangan khawatir Gretel, kita akan mencari jalan pulang bagaimanapun caranya. Malam itu, Hansel menyelinap keluar dan mengumpulkan kerikil sebanyak yang dia bisa di dalam sakunya. Keesokan paginya, mereka semua mulai berjalan menuju hutan. Ayah mereka memberitahu bahwa mereka akan melakukan hiking sekeluarga. Ketika mereka berjalan, tanpa sepengetahuan siapapun, Hansel menjatuhkan kerikil untuk menandai jalan pulang. Di sore harinya, ayah dan ibu tiri mereka menyalakan api unggun dan memberitahu bahwa mereka akan segera kembali. Mereka berjalan pergi dan hilang di antara pepohonan. Tentu saja, mereka tidak pernah kembali. Ketika malam tiba, suara yang menakutkan dari hewan liar di hutan mulai menggema di sekeliling Hansel dan Gretel. Sambil gemetar karena suara serigala yang menakutkan itu, Hansel dan Gretel tidak meninggalkan api unggun sampai bulan muncul. Lalu mereka mulai mengikuti kerikil yang berkilau oleh cahaya bulan dan berjalan pulang ke rumah. Bagus sekali Hansel, idemu ini pintar sekali. Saat anak-anak kembali ke rumah, ayah mereka sangat senang dan terkejut sekaligus. Ibu tiri mereka juga bertingkah seolah-olah dia senang, tapi di dalam hatinya dia masih sama. Dia sangat kesal karena mereka berhasil pulang. Setelah 3 hari, ibu tiri mencoba menyingkirkan mereka lagi. Kali ini di saat malam hari, ibu tiri mengunci pintu Hansel dan Gretel. Dan tidak membiarkan Hansel keluar mengumpulkan kerikil lagi. Tapi Hansel sangatlah pintar. Saat mereka berjalan ke hutan keesokan paginya, kali ini Hansel menjatuhkan remah-remah roti yang dia simpan di sakunya pada malam sebelumnya. Dan sekali lagi membuat jejak untuk jalan pulang. Saat siang hari, ayah dan ibu tiri mereka mencari-cari alasan dan pergi, meninggalkan kedua anak itu lagi di dalam hutan. Menyadari bahwa kedua orang tuanya tidak kembali, Hansel dan Gretel mulai berjalan pulang sebelum hari gelap. Tapi kali ini, mereka tak bisa menemukan jejak yang mereka tinggalkan, karena semua remah roti telah dimakan oleh burung. Gretel mulai menangis. Untuk pertama kalinya Hansel juga merasa tak berdaya. Kali ini kedua anak itu benar-benar tersesat. Tanpa makanan dan dengan ketakutan mereka berjalan di dalam hutan selama 3 hari. Pada hari ketiga mereka melihat burung seputih salju. Burung itu berkicau dengan suara indahnya untuk Hansel dan Gretel. Mereka jadi lupa akan rasa lapar untuk sesaat dan mulai mengikuti burung itu. Burung itu membawa mereka ke sebuah rumah yang terlihat lucu. Dinding rumah itu terbuat dari roti, atapnya terbuat dari kue, dan jendelanya terbuat dari permen.
dan dilapisi dengan krim warna-warni di seluruh permukaannya. Hansel dan Gretel tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Rumah itu terlihat sangat lezat. Kedua anak itu lupa akan rasa lelah mereka dan mulai berlari ke arah rumah itu. Baru saja mereka akan memakan sebagian dari rumah itu, mereka mendengar suara dari dalam. Oh, siapa yang mau memakan rumahku? Mereka melihat seorang wanita tua yang mungil dan manis berdiri di pintu. Saat Hansel dan Gretel memberitahu wanita itu apa yang terjadi, ia merasa kasihan dan membiarkan mereka masuk. Bagian dalam rumah itu sangat berbeda dengan bagian luarnya. Ruangannya gelap, menakutkan, dan terasa ada sesuatu yang salah. Tapi karena mereka sangatlah lelah dan lapar, kedua anak itu tidak terlalu memedulikannya. Wanita tua itu membawakan berbagai jenis makanan untuk mereka, dan kedua anak itu makan dengan sangat lahap. Malam itu, mereka tidur di tempat tidur paling empuk yang pernah mereka lihat. Saat mereka terbangun di pagi hari, wanita tua itu tidak ada di sana. Mereka berdua mulai melihat sekeliling. Di ujung koridor, mereka melihat sebuah pintu kecil. Ketika mereka membuka pintu itu, ada banyak kotak yang penuh dengan emas dan harta di dalamnya. Hansel dan Gretel sangat terkejut. Hansel ingin masuk dan melihat lebih dekat. Tiba-tiba mereka mendengar suara wanita tua itu lagi. Dan apa yang kau lakukan? Ketika berbalik, kedua anak itu berhadapan dengan penyihir yang berdiri di depan mereka. Ternyata wanita tua itu adalah penyihir yang mengarahkan anak-anak ke tempatnya yang berbentuk rumah berlapis kue dan permen. Kedua anak itu mencoba melarikan diri tapi pintunya terkunci. Penyihir menarik rambut Hansel dan menguncinya di dalam kurungan. Lalu dia menyeret Gretel ke dapur. Kakakmu terlalu kurus. Masaklah makanan untuknya dan buat dia jadi gemuk. Saat badannya berisi, dia akan jadi makanan yang lezat untukku. Tapi jangan coba-coba makan apapun. Semua makanan itu hanya untuknya. Tanpa punya pilihan apapun, Gretel melakukan apa yang diperintahkan padanya. Untungnya Hansel adalah anak yang pintar dan bijaksana. Dia memutuskan untuk menipu penyihir jahat. Setiap malam saat penyihir tidur, Hansel menggali lubang di bawah lantai kurungan. Penyihir memeriksa Hansel setiap pagi untuk melihat apakah beratnya bertambah atau tidak. Tapi Hansel tidak memakan apapun yang dimasak oleh adiknya, melainkan menyembunyikannya di dalam lubang yang dia gali. Sementara itu, penyihir memberitahu Gretel untuk memasak lebih banyak. Hal ini berlangsung berhari-hari sampai akhirnya penyihir itu tidak sabar lagi. Gemuk atau kurus, aku tak peduli lagi. Hari ini aku akan membuat Hansel menjadi kue pie. Penyihir berpaling ke Gretel. Lihat ke dalam oven, apakah adonannya sudah terpanggang dengan baik? Meskipun dia ketakutan, Gretel juga seorang gadis bijaksana sama seperti kakaknya. Dia mengerti bahwa penyihir akan mendorongnya ke dalam oven. Aku tak bisa memasukkan kepala untuk melihat adonannya, kata Gretel sambil merajuk. Penyihir mendorong Gretel ke samping dan memasukkan kepalanya sendiri ke dalam oven. Gretel mengumpulkan segenap kekuatannya dan mendorong penyihir tua itu ke dalam oven dan menutup pintu oven. Gretel tahu tempat penyihir itu menyembunyikan kunci. Gretel langsung berlari dan membebaskan Hansel dari kurungan. Api dari oven menutupi seluruh rumah. Hansel dan Gretel melarikan diri dari rumah yang terbakar itu menuju hutan. Tapi mereka tidak tahu hendak pergi kemana. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah sungai. Seekor angsa raksasa membawa mereka satu persatu menyeberangi sungai itu. Kedua anak itu melihat sekeliling dan tiba-tiba mereka menyadari di mana mereka berada. Mereka berlari ke rumah secepat mungkin. Ketika melihat anak-anaknya, sang ayah sangat senang.
Dengan air mata bahagia, dia menjelaskan bagaimana ibu tiri mereka telah pulang ke rumah orang tuanya setelah mereka meninggalkan anak-anak itu di hutan. Dan betapa sang ayah menyesal atas semua perbuatannya dan tak peduli betapa keras dia mencari anak-anaknya, dia tak dapat menemukan mereka. Kedua anak itu sangat mencintai ayah mereka sehingga mereka memaafkannya. Tapi kejutan lain menunggu ayah mereka. Hansel dan Gretel merogoh saku mereka lalu mengeluarkan emas dan berlian yang mereka temukan di rumah penyihir. Ayah mereka tak percaya pada apa yang dilihatnya. Semua masalah yang pernah dialami keluarga mereka sudah teratasi, dan mereka hidup bahagia selamanya. Dahulu kala, di sebuah kota kecil, hiduplah dua saudara kandung, laki-laki dan perempuan. Nama anak laki-laki itu adalah Harry dan dia sangat nakal. Dan yang perempuan bernama Sally, dia anak yang sangat pintar, tapi juga sedikit pelupa. Kakak beradik itu hidup dalam kemiskinan. Mereka sering tidur dengan perut kosong. Mereka kelaparan setiap hari. Pada malam hari, mereka tidak bisa tidur dengan lelap karena perut mereka sakit. Suatu hari, Sally merasa sangat lapar. Perutnya tidak mau berhenti berbunyi. Sudah berhari-hari kami tidak makan. Sally berpikir untuk pergi berjalan-jalan di taman agar bisa melupakan rasa laparnya. Maka pergilah dia dengan membawa sebotol air. Setelah beberapa saat, dia merasa haus dan ingin beristirahat sebentar. Namun ketika dia akan minum, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh muncul di hadapannya. Wanita tua itu perlahan berjalan mendekati Sally. Nak, berilah aku seteguk air. Aku sudah berhari-hari belum minum. Aku haus sekali. Tentu, ambillah. Minumlah sebanyak yang kau mau. Lalu wanita tua itu meminumnya. Dan dalam sekejap dia berubah menjadi peri muda yang cantik. Peri, aku ingin mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu, gadis cantik. Katakan keinginanmu. Aku hidup bersama adikku Harry. Kami sangat miskin dan kami selalu kelaparan. Baiklah, setelah tiba di rumah segera lihat ke atas meja. Kau akan menemukan mangkuk ajaib. Mangkuk ajaib? Iya, ketika kau mengatakan mangkuk masaklah, masak makanan yang hangat, maka dia akan memasakkanmu bubur yang manis. Ketika kau mengatakan mangkuk berhentilah, aku sudah kenyang, maka dia akan berhenti memasak. Sekarang kau dan adikmu tidak akan pernah kelaparan lagi. Terima kasih banyak, Peri. Hai gadis kecil, jangan kau lupakan kata-kata ajaib untuk mangkuk ajaib. Sally berlari kembali ke rumah. Benar, seperti yang dikatakan peri, ada sebuah mangkuk di atas meja. Sally, dari mana mangkuk mewah ini kamu dapatkan? Ini bukan mewah, ini ajaib. Ini mangkuk ajaib, Harry. Oke, tapi apa gunanya mangkuk kosong meskipun itu ajaib? Sekarang diam dan perhatikan. Mangkuk, masaklah. Masak makanan yang hangat. Setelah mengucapkan kata-kata ajaib, mangkuk tiba-tiba menjadi panas dan mulai memasak bubur manis. Tapi ini bagaimana bisa terjadi? Mangkuknya benar-benar ajaib, jadi kita tidak akan kelaparan lagi? Harry dan Sally memakannya tidak hanya 1 atau 2 piring, tapi 10 piring bubur manis. Dan ketika akhirnya mereka selesai, Sally mengucapkan kata-kata ajaib untuk menghentikan mangkuk itu agar tidak memasak lagi. Akhirnya aku kenyang. Bubur ini enak sekali. Oh, aku bisa makan bubur manis ini setiap hari. Kau tak akan pernah percaya bagaimana aku mendapatkannya. Sally dan Harry makan bubur manis setiap hari, dan sungguh mereka tidak pernah bosan dengan rasanya yang enak. Suatu hari, Sally ingin pergi keluar. Sebelum pergi, dia ingin memberitahu kakaknya cara menghentikan mangkuk agar berhenti memasak. Harry, aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Kemarilah.
Harry mengabaikan panggilan adiknya dan tidak menghampirinya. Maka Sally mendatanginya. Tetapi pada saat itu dia lupa apa yang akan dia katakan. Karena dia memang pelupa. Ada apa, Sally? Kenapa kamu kesini? Apakah kamu tidak melihat aku sedang tidur? Aku ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting, tapi... Kamu lupa ya? Dasar Sally, saudara dengan otak ikan. Jangan terlalu kasar, Harry. Ya sudah, sebaiknya aku pergi. Tapi begitu dia berada di luar, Sally ingat apa yang ingin dia katakan kepada kakaknya. Oh, sekarang aku ingat. Aku harus mengingatkan Harry bagaimana cara menghentikan mangkuk ajaib itu. Tapi sudahlah, mungkin dia belum bangun sampai aku pulang. Tapi tidak, Harry terbangun saat dia pergi. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan pergi ke meja karena dia merasa sangat lapar. Mangkuk, masaklah makanan hangat. Mangkuk ajaib dengan segera mulai memanas. Seisi rumah harum bubur manis lagi. Harry telah makan sepiring besar bubur manis dan ingin menghentikan mangkuk ajaib memasak. Aku rasa cukup untuk sarapan. Hentikan mangkuk, jangan masak, berhenti. Aku sudah kenyang. Oh, berhentilah. Tapi mangkuk ajaib itu tidak berhenti memasak. Karena itu bukan kata-kata ajaib yang tepat. Aku bilang berhenti. Mangkuk, piring. Mangkuk ajaib tidak berhenti, terus memasak bubur manis. Oh tidak, apa yang harus aku lakukan sekarang? Mangkuk ini tidak mau berhenti. Berhentilah mangkuk jelek. Kau sudah membuat masalah sekarang. Tidak peduli apa yang Harry katakan, mangkuk itu terus memasak bubur manis. Pada saat Sally kembali ke rumah, hampir seluruh rumah sudah penuh dengan bubur. Adikku pasti belum bangun. Aku akan memasakkan bubur yang enak untuknya. Apa ini? Ketika Sally kesulitan membuka pintu rumah, dia mencoba melihat melalui jendela. Dan apa yang dia lihat? Seluruh rumah penuh dengan bubur yang lengket karena kakaknya tidak bisa membuat mangkuknya berhenti memasak. Oh, ini mengerikan. Harry! Sally, tolong aku akan tenggelam. Mangkuk, berhentilah. Aku sudah kenyang. Setelah Sally mengucapkan kata-kata ajaib, mangkuk itu akhirnya berhenti memasak. Harry selamat dari tenggelam dalam bubur. Terima kasih Sally. Jadi apa yang akan kita lakukan dengan semua bubur manis ini sekarang? Rumah kita semuanya penuh bubur. Sally punya ide bagus. Dia segera pergi keluar dan memanggil tetangga-tetangga miskin lainnya di sekitar rumah mereka. Para tetangga berbaris di luar rumah Sally. Sementara Harry mengisi piring dengan bubur yang lezat, Sally membagikannya kepada tetangga mereka yang lapar dan miskin. Terima kasih banyak, Sally. Kamu telah memberi makan perut kami yang lapar. Ya, enak sekali. Harry dan Sally merasa sangat senang bisa membantu tetangga-tetangga mereka yang sedang kelaparan. Mereka senang bisa membantu orang miskin seperti mereka. Lalu, seorang lelaki tua berwajah malang mendatangi mereka. Oh, ini benar. Ini sebuah mangkuk bubur ajaib. Aku telah berjalan selama berhari-hari untuk mencari makanan untuk istri dan anak-anakku. Aku sangat lelah. Tolong berikan padaku mangkuk bubur ini. Apa yang kita akan lakukan sekarang, Sally? Jika kita memberikan mangkuk ajaib ini, kita berdua akan kelaparan. Jangan seperti itu, Harry. Anaknya kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak kelaparan di dunia ini. Ambillah mangkuk ini dan bawa pulang ke keluargamu. Seketika, lelaki tua itu berubah menjadi peri muda yang cantik. Kau adalah peri yang pernah menolongku. Kalian telah membuatku benar-benar bahagia, Harry dan Sally. Kalian memberi makan orang-orang miskin yang tinggal di kota dan membantu orang yang anaknya sedang kelaparan. Sebagai imbalannya, kalian berhak menyimpan mangkuk ajaib ini selamanya. Kalian layak mendapatkannya. Benarkah? Hore! Sejak saat itu, setiap hari Harry dan Sally terus membagikan bubur kepada orang-orang miskin di kota. Hati mereka yang baik dan murah hati menjadi semanis bubur yang mereka bagikan.
Ketika mereka melihat anak-anak bahagia, tua dan muda dengan perut kenyang, akhirnya mereka juga menjalani kehidupan yang damai dan bahagia.